JKN kembali lagi di podcast Bintang Bersinar, berbagi inspirasi dan narasi. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat bersinar, Mbak Sri Wahyuni. Selamat datang Mbak Yuni. Terima kasih Mbak Adel. Mungkin boleh disapa dulu dulur JKN yang sedang nonton hari ini. Halo, dulu JKN. Sehat atau? Sehat ya. Kalau sedikit berobat. Saya perkenalan Iya, boleh perkenalan dulu. kali ya. Buah mangga dimakan masih mentah. Cakep. Kenalin saya, Sweet Yuni yang cantik jelita. Wah. Kalau mau mentah nggak apa-apa. Jadi manggilnya apa nih Mbak Sweet? Mbak Yuni? Sweet itu sudah lama. Oh iya. Sudah hilang sejak saya melahirkan 3 orang anak. Jadi sekarang boleh dipanggil Yuni. Yuni. Iya, manggilnya Yuni. Yuni bahasa Inggris ya? Iya. Yuni. It's English. Siap. Mbak Yuni, kita hari ini mau bahas apa nih Mbak? Bahas tentang screening riwayat kesehatan. Nih, riwayat kesehatan. Jadi kita ngobrol santai ya Mbak ya? Iya. Sambil makan boleh? Boleh. Boleh. Jangan Bungkus aja Mbak. Iya bungkus boleh. Jadi Mbak, sebenarnya screening riwayat kesehatan itu apa sih Mbak? Screening riwayat kesehatan itu adalah suatu pemeriksaan atau penilaian yang dilakukan secara rutin untuk mendeteksi suatu penyakit tertentu. Oh gitu. Jadi sebenarnya itu penting nggak sih Mbak? Kenapa sih kita harus melakukan screening riwayat kesehatan? Penting ya, karena memang banyak orang yang tidak memperdulikan screening riwayat kesehatan itu. Padahal screening riwayat kesehatan itu sudah ada di dalam Permenkes nomor 3 tahun 2023 bab 2 ayat 3 tentang standar tarif kapitasi. Nah, jadi screening riwayat kesehatan itu sudah ada payung hukumnya yang mewajibkan bahwa seluruh peserta JKN itu wajib untuk melakukan screening kesehatan, riwayat kesehatan. Berarti memang wajib ya hukumnya Mbak ya? Hukumnya wajib, iya, seperti sholat 5 waktu. 5 waktu wajib. Screening kesehatan juga wajib ya? Oke. Jadi gimana sih Mbak kalau misalnya kita pengen melakukan screening riwayat kesehatan nih? Cara-caranya gimana? Cara-caranya bertahap, ya. Berkesinambungan, berkelanjutan, Berkeadilan. inklusif. Iya. Caranya itu Tahapnya apa bertahap. Ya, pertama itu kita lakukan namanya screening mandiri. Screening mandiri, self assessment bahasa Inggrisnya. Dulur JKN tahu kan self Iya, assessment? tahu dong. Dulur JKN pinter-pinter Mbak. Jadi self assessment itu bisa kita lakukan di mobile JKN. Mobile JKN hampir semua masyarakat kan ada HP Android ya. Jadi bisa di-download, di situ ada menu screening riwayat kesehatan. Nah, di situ ada banyak sekali pertanyaan. Kalau dulu itu ada 47 pertanyaan. Sekarang ini di-upgrade menjadi 49 pertanyaan. Nah, di situ kita isi data diri kita, kemudian pola hidup sehari-hari kita, kebiasaan kita sehari-hari. Nanti misalnya nih ada pertanyaan, misalnya berapa kali dalam sehari buang air kecil atau pipis ya, pipis. Nah, jadi di situ nanti kita klik misalnya lebih dari 3 kali misalnya, atau kebiasaan makan yang terlalu banyak, nanti dia akan otomatis menjurus ke resiko penyakit DM. Nah, jadi kemudian untuk penyakit lainnya juga seperti itu, misalnya PPOK, banyak lagi di itu screening mobile JKN itu. Jadi emang kita harus isinya sesuai dengan kenyataannya ya? Iya, biar kelihatan hasil screeningnya. Iya benar, jangan kebiasaan orang lain kita masuk ke dalam situ. Misalnya saya isi penyakit saya
kebiasaan sehari-harinya Mbak Adel kan. Jadi yang harusnya saya punya penyakit banyak jadi sedikit karena punya Mbak Adel. Ya sesuai, Mbak. Ya harus sesuai, jangan harus jujur Harus jujur. pada diri sendiri. Nggak boleh bohong. Setelah itu Belum selesai Mbak Adel. oke. Iya, nggak apa-apa. Jadi setelah kita isi itu banyak. Ada 49 itu memang butuh waktu yang lumayan banyak lah. Bisa sampai 1 bulan bisa kita isinya itu. Kayak juga ya. Jadi yang penting Bisa, menyediakan waktu. iya, kita sediain waktu dulu. Terus kita isi itu, setelah keluar hasilnya nanti ada hasilnya itu tertera beresiko atau tidak beresiko. Kalau dulu itu ada risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi. Nah, sekarang di-upgrade yang tadinya 47 pertanyaan menjadi 49 dan ada 3 hasil, sekarang menjadi 2 hasil. Nah, jadi kalau misalnya yang tidak beresiko tadi, tidak beresiko berpenyakit maksudnya, itu nanti diedukasi aja untuk pola hidup yang lebih sehat lagi, seperti makan 4 sehat 5 sempurna. Kalau misalnya tidak cukup uang ya yang tidak sempurna, itu nggak apa-apa, yang penting sehat. Yang penting sehat. Iya. Gym di tempat gym, tapi kalau tidak punya biaya ya sendiri saja. Senam di rumah ya. Ya senam di rumah. Boleh. Berat ada? Enggak ada. Kebetulan. Tempat saya juga nggak ada. Kita di mana? Ya di kantor. Ya di kantor. Ya, ada kan? Boleh. Gratis. Jadi kita lakukan edukasi untuk pola hidup sehat. Nah kalau misalnya yang berisiko penyakit, nah itu kan yang tahu pesertanya ya, yang tahu pesertanya. Jadi pesertanya kan di Mobile JKN itu ada menu konsultasi dokter, menu konsultasi dokter. Nah dia ini aja konsultasi dokter lewat Mobile JKN, nanti dikasihlah capturean. Oh dokter, saya ya hasilnya saya nih ini loh, hasilnya berisiko penyakit gimana ya. Oh nanti dokter yang bales, oh ya udah Bu, kita ke sini aja, ke FKTP aja, datang ke sini ya, janjian misalnya kan, janjian besok atau lusa Bu gitu kan, ada datang. Nah, itu nanti kalau misalnya pas pesertanya ini nggak mau konsultasi lewat Mobile JKN, ya boleh langsung datang ke FKTP gitu. Nah itu terus itu yang self assessment, screening mandiri. Nah setelah dilakukan self assessment tadi dilakukan penapisan screening penyakit tertentu yang tadi yang ada diabetes mellitus, ada gagal ginjalnya, kemudian penyakit jantung koroner, kanker serviks bisa juga, ada BPOK, kemudian hepatitis B, C, ada semua di situ ya. Jadi peserta itu datang ke FKTP menunjukkan atau membawa identitas ke bagian pendaftaran. Nanti setelah di bagian pendaftaran diarahkan ke pojok screening, biasanya di semua ada pojok screening ya, ada pojok screening. Kalau untuk ibu-ibu itu ada pojok asli juga. Oh iya betul. Padahal masih single ya. Iya betul. Ya, jadi di situ nanti pesertanya dikasih formulir juga. Formulir diisi sesuai dengan kebiasaan itu sehari-harinya juga, tidak boleh bohong tadi ya, harus jujur pada diri sendiri. Jadi setelah dilakukan screening itu tadi, dilakukan pemeriksaan fisik lainnya. Dilakukan pemeriksaan fisik lainnya dan dilakukan pemeriksaan GDP dan GDPP. Apa itu Mbak GDP dan GDPP? GDP itu gula darah puasa, GDPP itu gula darah postprandial. Jadi yang sudah melakukan telekonsultasi tadi dengan dokter kan diarahkan dokternya untuk, oh ibu puasa dulu ya, besok sebelum ke FKTP puasa dulu. Untuk apa dokter? Mau dicek nih GDP-nya. Oke. Puasanya? Ya. Puasanya itu boleh 1 bulan. Bulan puasa Ramadan sekalian.
Belum ya? Boleh puasa Daud juga. Oh iya. Senin Senin Kamis juga Kamis. boleh puasa. Iya. Tapi untuk pemeriksaan GDP ini cukup dari jam 10 malam saja. Lama-lama sampai nanti pagi ke FKTP ya. Iya, begitu. Nah, setelah itu diambil nih darahnya ya, diambil darahnya. Kemudian ibunya makan, tapi tidak disediakan Bu. Itu bilangnya gitu. Dokternya yang konsultasi tadi bilang, Bu nanti tidak disediakan makanan ya. Ya udah, saya nggak mau puasa, ya jangan Bu. Tapi kita motivasi ibunya untuk bisa tetap datang, Iya. walaupun tidak ada apa ya konsumsinya nanti di sana. Ibu bawa aja, di sana kan ada kantin. Iya, Bawa tuh boleh Mbak? boleh. Boleh. Yang Nasi penting, sama nugget gitu kan asalnya. yang penting setelah puasa makan dulu. Makan dulu, iya. Baru setelah itu berapa jam Mbak? 2 jam setelah itu dilakukan pemeriksaan GDPP. 2 jam. Nah, iya. Setelah itu boleh makan lagi. Kalau mau puasa lagi ya boleh Ya, lagi. boleh. Iya, Kembali ke terserah. individu masing-masing ya. Nah, nanti misalnya ketahuan nih hasilnya ternyata mengarah pada penyakit DM. Mengarah pada penyakit DM berarti dia akan diarahkan ke dokter dan dokter akan melakukan penanganan lebih lanjut seperti itu. Nah, untuk penyakit lainnya, misalnya yang berisiko terkena kanker serviks tadi dilakukan pemeriksaan IPA atau Pap smear. Jika memang hasilnya positif dilakukan di FKTP itu sendiri. Harusnya sih sudah ada semua ya di semua FKTP jenis pemeriksaan itu. Jadi jika hasilnya positif maka dilakukan penanganan khusus, dilakukan krioterapi. Itu dilakukan krioterapi. Tapi kalau misalnya hasilnya negatif artinya pelayanannya selesai. Screeningnya udah sampai situ. Paling edukasi lagi untuk bisa menjaga kebersihan lebih baik lagi, ya, kebersihan diri, kebersihan rumah, kelas, kantor. Dan tentunya untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang Mbak sebutin tadi itu semua tanpa biaya Mbak ya, dan dijamin dengan Iya, itu masuk program JKN. Iya, masuk program JKN jika misalnya ada, misalnya ini yang di LKTP ya, seandainya ada yang meminta iur biaya, ya jangan mau. Kalau bisa petugasnya kasih ongkos pulang. Iya. Iya. Ya. Boleh. Jadi gitu. Oke, jadi gitu. Jadi sebenarnya manfaat screening ini banyak ya Mbak ya? Manfaatnya banyak. Tapi tidak disadari saja karena memang ini sifatnya kan screening. Iya. Preventif kan. Jadi dengan dilakukan screening ini kita bisa tahu lebih dini, lebih awal. Oh, kita ini berisiko penyakit ini misalnya kan. Misalnya penyakit DM karena ada keturunan, garis keturunan misalnya itu biasanya genetik. Aku mau periksa. Jadi bisa tahu lebih awal. Jadi pola hidup yang aku jalani sekarang itu udah benar belum gitu kan. Kalau misalnya belum ya semoga bisa benar. Iya. Karena kan biasanya kita juga kalau nggak sakit gitu belum mau periksa. Jadi memang lebih baik kita melakukan screening dulu ya Mbak. Iya, screening dulu. Kalau misalnya memang pola hidupnya nggak baik, perilakunya nggak baik, ya tobat lah ya. Ya apa dia ke ustadz, minta ruqyah gitu. Betul. Oke. Nah, kalau screening ini bisa dilakukan kapan aja sih Mbak sebenarnya? Screening ini bisa dilakukan kapan aja, di mana aja. Kapan saja dan di mana saja. Kapan aja, itu maksudnya sesibuk-sibuknya orang kan pasti ada waktu sempatnya. Nah, kapan aja itu maksudnya kita menyempatkan waktu, ini kan penting nih untuk kesehatan kita juga. Jadi jika dilakukan lebih awal itu akan lebih baik gitu ya. Jadi screening ini dilakukannya setahun sekali cuma, satu tahun sekali. Jadi kita kalau lebih cepat lebih baik di awal tahun. Lebih di awal tahun. Iya, di awal tahun. Jadi kita bisa
memprediksi, oh kena penyakit ini tahun ini kena penyakit apa. Iya. Jadi kan tapi enggak juga. Enggak juga, jangan Iya. tiap tahun ada penyakit baru, Iya. Mbak. Kalau bisa ada rezeki baru. Iya, betul. Contohnya, Contohnya apa, Mbak? ya. Iya. Oke, berarti sudah ini ya, sudah cukup penjelasan dari Mbak tadi. Mungkin untuk terakhir nih closing statement, ada nggak pesan-pesan untuk dulur JKN nih ke depannya gitu? Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa subscribe channel ini. Dulur JKN. Dulur JKN. Top market top. Dan jangan lupa screening riwayat Riwayat kesehatan kesehatan. di aplikasi mobile JKN. Itu yang ketong ya. Oke, makasih banyak Mbak Yuni Iya. atas waktunya hari ini. Belum tapi belum ya? pantun. Oh, ada pantun. Boleh. Boleh. Udah nyiapin pantun lagi nih. Siap. Oh, pantunnya Mbak. Berapa nggak bayar? Duh, mahal ya tarik pantun Mbak Yuni. Oke. Jalan-jalan ke Dempo. Cakep. Belum. Oh, belum. Iya. Belum. Jalan-jalan ke Dempo, lihat Agnes mau beli roti komplit. Wah, banyak cakep. Sambil nunggu dese makan wafer nabati. Cakep. Dengan screening riwayat kesehatan, kita bisa tahu lebih awal tentang risiko penyakit, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Mantap. Belum saja. Oh, satu lagi. Duh, banyak ini bayarannya ini. Pergi ke depan rumah sakit Hermina, beli rujak Bang Tatan. Cakep. Ada kakes, jambu, nanas, mangga, bengkoang, dan kedondong. Oh, banyak ya. Iya, dan mari kita semua isi screening riwayat kesehatan. Cukup sekali setahun saja lewat mobile JKN. Mantap. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Itulah tadi perbincangan kita pada hari ini bersama Mbak Yuni dengan tema screening riwayat kesehatan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam JKN.